semua, kembali lagi bersama saya, Bu Amel, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi teks berita yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Nah, untuk kamu yang belum nonton tentang materi itu, kamu boleh nonton dulu materi yang itu, kemudian kamu bisa memahami dengan lebih baik di video ini. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai saja pembelajarannya. Pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah membahas mengenai unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dapat disingkat menjadi adik Simba. Dan bisa dirumuskan menjadi 5W ditambah 1H. What, when, where, who, why, dan how. Masih ingat kalian tentang penjelasan itu? Bagus. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan tambah materinya dari pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya membahas mengenai pengertian, objek, ciri-ciri, syarat, kemudian unsur-unsur beritanya saja, sekarang kita tambah dengan bagaimana kalian bisa menentukan unsur-unsur dari berita. Jelas yang ada di dalam teks berita. Apa kalian siap? Oke, mari kita mulai. Sekarang mulai dari teks ini. Coba perhatikan, Ibu sudah siapkan satu buah teks di sini. Ya, selagi Ibu membaca teks ini, kalian juga sama-sama membaca teks ini. Ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok, non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok, non-sembako, pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian. Dari pembacaan berita tadi, coba, apakah di dalamnya terdapat unsur-unsur berita? Ya, jelas di dalamnya terdapat unsur-unsur berita. Tapi unsur berita apakah itu? Ya, betul sekali. Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana yang bisa disingkat menjadi adik Simba. Tapi apakah kalian sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu? Mari kita analisis bersama. Ketika kalian melihat teks berita ini, apa yang ada di benak kalian? Oh, apa sih berita ini? Tentang apa berita ini? Berarti itu adalah pertanyaan tentang apa? Peristiwa apa yang terjadi? Padatnya Pelabuhan Merak. Yang kedua, kira-kira siapa yang terlibat di sana? Subjeknya siapa? Pelakunya siapa? Orang-orang yang terlibat di sana siapa? Ya, jadi pertanyaan yang sesuai adalah siapakah yang mengalami truk pengangkut barang non-sembako? Kemudian, ketika kalian mendapati sebuah berita, maka pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah kira-kira di mana peristiwa itu terjadi? Maka itu adalah pertanyaan dari di mana peristiwa itu terjadi. Yang berkaitan dengan teks ini,
adalah di mana peristiwa ini terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Kemudian, ketika kalian mendapati sebuah berita, pasti yang ditanyakan selanjutnya, kapan? Kapan sih peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi adalah, kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Ya, kemudian mengapa hal itu sampai terjadi? Berarti alasan, pertanyaannya adalah apa alasan sehingga truk-truk non sembako itu sampai padat di pelabuhan Merak? Jawabannya adalah adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, terakhir di sini, terakhir adalah bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Jadi urutan terjadinya peristiwa itu. Dalam teks ini, bagaimana peristiwa ini terjadi? Adalah proses tersebut menyebabkan antrean truk ya di pelabuhan, di pintu masuk kapal. Bagaimana? You get it? Apa kalian paham? Sama halnya dengan berita-berita yang kalian dapatkan sehari-hari. Entah itu berita kriminal, entah itu berita kecelakaan, entah itu berita gosip misalnya, atau kalian sedang berjalan di mana kemudian kalian mendapati berita, atau kalian misalnya melihat satu berita di Facebook misalnya, atau media-media sosial yang lain, maka pertanyaan-pertanyaan yang kita sebut sebagai unsur berita ini akan muncul alami di dalam pikiran kalian. Contohnya seperti berita tentang apa sih? Contoh, kamu melihat atau kalian melihat ada kecelakaan di satu jalan raya misalnya. Kemudian ketika kalian melintasinya ya, atau sebelum melintasinya kalian melihat itu, maka ada pertanyaan di dalam benak kalian. Itu kecelakaan tentang apa? Oh, siapa korbannya? Orang mana? Kemudian ketika kalian bercerita itu kepada teman kalian misalnya di satu lokasi yang berbeda, kalian bertemu dengan teman, kemudian kalian menceritakan tentang kejadian itu, maka kalian akan menceritakan poin-poin dari unsur-unsur teks berita itu, dari poin-poin adik Simba itu. Ya, tadi ada kecelakaan, misalnya kecelakaan apa? Kecelakaan antara misalnya sepeda motor dengan sepeda motor. Kemudian orang mana korbannya, siapa korbannya. Kemudian kalian akan menjelaskan itu. Kemudian di mana terjadinya kecelakaan itu? Oh, misalnya di jalanan Indramayu misalnya. Kemudian bagaimana prosesnya, gimana terjadinya tabrakan itu misalnya, bagaimana terjadinya kecelakaan itu, kamu akan membicarakannya, kamu akan menjelaskannya dengan alami. Nah, yang kamu sampaikan itu ya bisa disebut dengan unsur-unsur berita yang kita sebut sekarang menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu. Ya, mungkin cukup ya untuk pembelajaran kita kali ini. Yang masih belum paham, silahkan diputar lagi videonya, usahakan kamu paham. Kemudian kita akan tambah lagi materinya di video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini dan bye.